Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Minarni, apa kabar? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya menemui Ibu Minarni ini dalam rangka menuntaskan tugas yang ada di Guru Penggerak Modul 23 terkait bagaimana saya akan menjadi supervisor bagi Ibu Minarni dalam kegiatan coaching ini. Iya, Ya. silakan. Baik, Bu Minarni, kita bisa mulai saat ini? Iya, Bisa. Terima kasih pertama-tama untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa menjadi supervisor bagi Ibu Minarni yang akan melakukan coaching terhadap coachingnya. Menurut Ibu Minarni, saya berada di sini, tentunya Ibu Minarni bisa sharing kepada saya ya terkait Bu Minarni, bagian kompetensi apa saja dari Ibu Minarni yang ingin Ibu Minarni kembangkan dalam kegiatan coaching ini. Iya. Terima kasih Ibu Indah. Jadi gini ya, saya itu biasa pada waktu coaching itu kan istilahnya mendengar aktif ya pada saat kita melakukan coaching. Iya. Jadi saya itu minta dibantu itu pada kompetensi bagaimana menggali informasi dari coaching, dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian melalui menggali informasi itu saya bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching sehingga bisa mengantarkan mereka menemukan ide atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. Itu biasa saya bermasalah ketika pada waktu mereka lagi memaparkan masalahnya. Saya kadang-kadang lantaran mendengarkan aktif sehingga untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot saya terlupa mungkin. Oh iya. Nanti saya akan mendampingi Ibu Minarni dalam pelaksanaan coaching nantinya. Nah, sudah menemukan hal-hal yang ingin Ibu Minarni lakukan ketika Ibu Minarni melakukan coaching. Nah, menurut Ibu Minarni sendiri, dari kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang ingin Ibu Minarni lakukan terhadap coachingnya, bagian mana yang menurut Ibu Minarni perlu saya amati? Ya, bagian Ibu, apakah pada saat saya memberikan pertanyaan, apakah sudah termasuk itu pertanyaan-pertanyaan berbobot, pertanyaan positif? Apakah saya minta diamati di situ pada waktu saya memberikan pertanyaan? Ya, oke. Cukup itukah atau ada hal lain? Saya sepertinya kekurangan di area situ, Bu. Kekurangan di area situ. Jadi itu hal-hal yang perlu menurut Ibu Minarni saya perlu mengamati ya. Iya. Bagaimana menurut Ibu Minarni sendiri penilaian Ibu Minarni terhadap hal-hal yang tadi beberapa poin, kalau saya bisa mencatat ada beberapa poin yang Ibu Minarni ingin kembangkan, seperti Ibu Minarni menginginkan kehadiran penuh pada coachingnya gitu ya. Nah, menurut Ibu Minarni sendiri, harapan Ibu Minarni untuk bagaimana saya melakukan penilaian terhadap Ibu Minarni? Ya, ini ya Bu, pada saat itu misalnya saya lagi memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya, sehingga bisa mengantarkan mereka untuk menemukan solusi. Tetapi dari menciptakan atau meng-create pertanyaan itu kan istilahnya kita harus menemukan kata kunci. Iya, kata kunci dari permasalahan yang dihadapi. Jadi gitu ya, jadi mengidentifikasi atau menemukan kata kunci dari permasalahan yang dihadapi oleh coach gitu ya. Itu Bu. Pokoknya saya itu area menemukan kata kunci sehingga bisa coach menemukan atau saya bisa menggali informasi dari coach itu sendiri ya. Karena terkadang ada coach yang tidak terlalu terbuka. Mungkin dengan coachnya masih ragu-ragu gitu ya. Jadi nanti yang akan saya amati dari Ibu Minarni adalah bagaimana keterampilan bertanya Ibu Minarni yang bisa memantik. Di mana pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dibutuhkan oleh Ibu Minarni adalah pertanyaan yang berbobot yang bisa membuat coachingnya itu kemudian lebih terbuka. Betul sekali. Baik. Karena memang yang Ibu Indah tadi sampaikan ada
biasa teman menceritakan masalah tapi tidak secara full. Iya, tepat sekali. Oke, baik Ibu Minarni. Satu pertanyaan terakhir dari saya. Saya akan melakukan observasi ketika Ibu Minarni melakukan coaching terhadap coachingnya. Adakah harapan-harapan Ibu Minarni dalam proses observasi nantinya yang akan saya lakukan? Iya, harapan saya adalah apa yang sudah kita bicarakan ini yang menjadi kekurangan saya bisa perbaiki pada waktu coaching sehingga proses coaching itu bisa berjalan dengan lancar. Dengan seperti tadi permasalahan yang saya hadapi, saya bisa menyadari kemudian memperbaiki sehingga apa yang tujuan yang akan saya capai bisa tercapai. Oke, kalau saya boleh meng-highlight pernyataan dari Ibu Marni, berarti yang diharapkan dalam observasi nantinya adalah refleksi yang bisa saya berikan umpan balik terkait proses coaching yang Ibu Minarni lakukan sehingga nanti bisa memperbaiki lagi kompetensi Ibu Minarni dalam hal bagaimana menjadi seorang coach. Iya, betul sekali. Oke. Baik Ibu Minarni, saya kira komplit apa yang akan kita rencanakan untuk kita melakukan observasi berikutnya. Saya tunggu proses coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Minarni dan bersama-sama saya hanya nantinya akan menjadi pengamat untuk bisa melihat sesuai dengan harapan-harapan kita di pra-observasi ini, akan menjadi catatan saya untuk nantinya saya bisa memberikan feedback kepada Ibu Minarni dan juga sebagai bahan refleksi kita bersama. Oke, iya. Terima kasih banyak Ibu Minarni untuk waktunya siang hari ini dan saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita ada manfaat berdua dalam proses pra-observasi ini. Mudah-mudahan kegiatan observasinya bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Bu Rasni. Halo Ibu Minarni. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, gimana sebaliknya Bu? Iya, alhamdulillah baik. Saya lihat di pantauan sosial medianya nih Bu Rasni, kayaknya sibuk sekali ya. Ya, begitulah. Ya, lagi mengantar siswa-siswa ya. Banyak lomba-lomba sekarang ya Bu Rasni. Banyak lomba sekarang, apalagi sekarang kan kita lagi menghadapi ulangan semester ya. Iya. Jadi banyak sekali kegiatan di sekolah. Iya, sekarang lagi mengawas ya Bu Rasni. Iya. Iya. Tapi Bu Ras, ini kan kemarin malam saya lihat ada WA-nya Bu Rasni. Iya. Kayaknya ada yang mau disampaikan. Sebenarnya ada yang mau ingin saya ceritakan ini kepada Ibu Minarni. Sebelum kita ulangan semester kemarin itu saya melihat ada rekan guru saya itu pada saat dia memberikan pembelajaran di kelas itu kelihatannya anak-anak itu tidak memperhatikan dengan baik ya, karena saya melihat guru itu ternyata pembelajaran yang diberikan itu sangat monoton sekali ya, dia hanya menggunakan metode ceramah tidak variatif begitu ya. Jadi dengan kondisi atau metode yang diterapkan guru itu bagaimana efeknya terhadap siswa? Siswa itu merasa bosan dalam mengikuti pembelajarannya ya, karena apa yang dia dapatkan menurut anak-anak itu materi yang dia berikan itu tidak sesuai dengan yang mereka harapkan ya. Harusnya kan bagaimana guru itu memberikan media pembelajaran yang baik, bagaimana dia mengkondisikan situasi dalam kelas ya. Jadi anak-anak itu kelihatannya aktif dalam pembelajarannya. Dari mana Ibu tahu bahwa mereka itu istilahnya gurunya pembelajarannya seperti ini, siswanya tidak menerima sehingga mereka bosan? Dari mana Ibu tahu itu? Sebetulnya saya dapatkan informasi itu dari kelas perwalian saya. Ya, kebetulan Ibu itu kan mengajar di kelas perwalian saya, dan juga ada beberapa laporan dari siswa yang lain dari kelas lain itu menyampaikan bahwa guru tersebut kebetulan dia mengajarkan mata pelajaran sosiologi ya. Kalau guru tersebut dalam hal penyampaian materi pembelajarannya itu sangat membosankan untuk anak-anak. Jadi mereka berkeluh kesah kepada saya. Iya, bagaimana ini Bu Ras? Maksudnya gurunya ini apakah dia mengajar di semua kelas, bukan hanya di perwaliannya Ibu? Seperti itu
metodenya atau bagaimana? Kalau saya mendengarkan keluhan anak-anak di beberapa kelas ya, Iya. mungkin seperti itu cara pembelajaran yang dia sampaikan, karena bukan hanya di kelas perwalian saya, ya, ada beberapa kelas lain juga, ya, yang sempat saya tanya-tanya dan mereka berkomunikasi dengan saya bahwa guru tersebut bahkan mereka mau ingin mengganti guru di kelasnya. Iya, seperti itu, Bu. Sepertinya kalau sudah istilahnya mau mengganti guru, kayaknya ini parah ya istilahnya kategorinya. Jadi menurut Ibu saya bisa ambil atau istilahnya menemukan kata kuncinya di sini bahwa guru tersebut karena berdasarkan informasi ya, bukan hanya dari perwaliannya Ibu tapi juga beberapa kelas yang lain yang diajar sama metodenya. Saya bisa menyimpulkan bahwa guru tersebut mengajar dengan metode yang monoton, kemudian yang berefek pada siswa yang merasa bosan dengan cara seperti itu. Ya, kira-kira dengan cara seperti itu, bagaimana, apa yang Ibu lihat, Ibu itu berada di level mana? Di level mana ketika dia menerapkan pola pembelajaran seperti itu? Kalau saya melihatnya sih berdasarkan laporan-laporan dari anak-anak, kemudian juga sempat saya melihatnya pada saat pembelajaran di kelas, saya sempat jalan kemudian mendengarkan dia. Mungkin saya bisa mengambil poin bahwa dia itu sekitar di level 3. Ya, karena pembelajaran yang diberikan itu sangat membosankan sekali untuk anak-anak. Iya, wah rendah sekali ya. Padahal kita tahu sekarang ini sudah banyak sekali cara-cara untuk meningkatkan. Oke, dengan permasalahan seperti itu, kira-kira Ibu Rasni melihatnya bagaimana? Apa yang akan dilakukan ketika misalnya ini kan istilahnya kita sesama guru ya, istilahnya kita juga memiliki tanggung jawab, apalagi sudah ada laporan seperti itu, kemudian laporan itu datangnya dari perwalian kita, harusnya kita bisa memfasilitasi itu. Apa yang akan Ibu lakukan dengan melihat kondisi seperti ini? Oke, pada dasarnya untuk Ibu tersebut kita melakukan kolaborasi ya, kolaborasi. Jadi ada beberapa hal sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk pengembangan kompetensi guru tersebut. Ya, mungkin pertama kita menyampaikan dulu kepada kepala sekolah permasalahan apa yang dihadapi oleh teman saya tersebut, sehingga mungkin keluhan-keluhan anak-anak tersebut kita bisa menyampaikan kepada kepala sekolah, kemudian kepala sekolah atau pimpinan kita mungkin bisa memberikan solusi yang terbaik. Kemudian setelah itu dari pihak sekolah mungkin akan mengadakan pengembangan kompetensi diri, dalam hal ini mengadakan workshop atau IHT ya, bagaimana kita membuat media-media pembelajaran atau mengembangkan kompetensi guru-guru di sekolah ya, seperti itu. Nah, setelah itu tentunya semuanya setelah kita melakukan workshop tersebut, kemudian kita mengefektifkan waktu untuk bagaimana kita berkolaborasi, bekerja sama membuat media-media pembelajaran yang pada akhirnya nanti itu bisa kita pakai pada saat pembelajaran di kelas. Iya, oke ya. Jadi pertama akan berkomunikasi dengan kepala sekolah, kemudian akan berkolaborasi juga dengan rekan sejawat. Iya, karena apalagi sekarang sudah banyak kegiatan-kegiatan IHT ya, yang tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kompetensi guru yang berimbas pada peserta didik. Gitu ya. Jadi menurutnya Ibu dengan melakukan hal-hal itu akan melakukan kolaborasi. Kira-kira kalau misalnya kita jalankan itu, kira-kira akan berada di level berapa? Kalau misalnya kita sudah terapkan hal itu ya, istilahnya apa yang kita lakukan kita memiliki keyakinan. Bagaimana menurutnya Ibu? Apakah akan berhasil dengan apa yang sudah diterapkan itu? Apa yang akan kita terapkan nantinya? Oke, kalau menurut saya sih kalau ini sudah kita laksanakan, saya menginginkan kita semua itu berada pada level 9. Ya, level 9, dimana kita itu kan guru bukan hanya sekedar mengajar toh di kelas kan, ada banyak sebenarnya yang harus kita lakukan di pembelajaran di kelas itu. Jadi
sekarang sudah zaman internet, zaman milenial, ada banyak cara-cara yang bisa kita kembangkan untuk potensi diri kita, misalnya dalam pembuatan media-media pembelajaran, bisa menggunakan banyak aplikasi yang bisa kita pakai, bisa kita menonton YouTube, apa-apa saja yang bisa kita gunakan, kemudian dan itu sebenarnya kalau itu kita sudah laksanakan dengan baik, ya otomatis di dalam kelas juga pasti yang kita berikan kepada anak-anak itu tidak membosankan, kemudian variatif, kemudian menimbulkan stimulus untuk belajar kalau oleh siswa. Misalnya kita melihat teman ibu itu, kemudian kalau misalnya melihat apakah orangnya itu welcome, istilahnya kalau misalnya dengan kita tahu ya pola pembelajaran sekarang ini sudah berbasis digital, apakah orangnya open minded atau misalnya tertutup sehubungan dengan bagaimana cara peningkatan pembelajaran, sehubungan kompetensi sebagai guru, bagaimana ibu menilai seperti itu? Oke, kalau saya melihatnya secara jelas ya, kemudian berdasarkan pengamatan saya dan diskusi saya dengan dia, dia itu sangat welcome sebenarnya. Iya, dia ingin sekali juga sebenarnya untuk mengembangkan kompetensi dirinya. Hanya mungkin tidak ada teman untuk berkolaborasi, tidak ada kesempatan untuk dia, kemudian waktunya mungkin juga banyak dia pakai untuk kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga pembelajaran yang dia lakukan itu tidak variatif, karena bahan-bahan yang dia berikan itu dia tidak memiliki untuk media-media yang akan dia pakai dalam pembelajaran. Jadi kalau menurut saya untuk dia sendiri sih, sepanjang komunikasi dengan dia bagaimana caranya supaya ayo kita buat video pembelajaran atau kita buat kegiatan-kegiatan untuk media pembelajaran kegiatan kita di kelas, itu sangat welcome sekali untuk dia. Ya, berarti itu bagus sekali ya, istilahnya adalah motivasi diri, ada keinginan untuk maju. Yang tidak bagus itu kalau misalnya sudah tidak tahu malah tidak mau juga. Betul sekali. Itu ya. Jadi sehubungan dengan apa yang sudah disampaikan terkait langkah-langkah yang akan dilakukan, kira-kira kapan nih mau dilakukan? Oke, sebenarnya lebih cepat sih lebih bagus ya. Mumpung kita sekarang lagi ulangan semester, kemudian setelah itu kan kita akan masuk lagi di semester baru nih. Ya, bagusnya sih materi-materi itu kita sudah buat sebelumnya. Ya, jadi mungkin kami rancang untuk pembuatan itu karena kami kan selesai ulangannya ini dalam 1-2 hari ini. Ya, jadi kami sudah sepakat untuk melakukan itu minggu depan. Ya, seperti itu. Jadi minggu depan ya. Oke Bu Rasmi, saya tunggu informasi selanjutnya, istilahnya kalau sudah dilakukan kegiatannya itu, kemudian bagaimana nih, apakah ada perubahan, kemudian berefek pada anak-anak kita ya. Saya ingin mendengar lagi cerita selanjutnya. Oke, terima kasih Bu atas kesediaan waktunya. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa sering-sering lagi. Oke, terima kasih. Sampai ketemu Bu Rasmi. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Ibu Minarni. Wah, seharian ini Ibu Minarni saya lihat sudah melakukan coaching ya dengan coachingnya. Baik, Ibu Minarni melanjutkan apa yang sudah kita bahas di pra observasi tadi pagi. Ya, ada beberapa hal yang kemudian menjadi acuan kita. Nah, pasca observasi ini ada beberapa hal yang juga coba kita diskusikan kembali Ibu Minarni ya, terkait proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Minarni terhadap coachingnya tadi. Bu Minarni, sebelumnya bagaimana Ibu Minarni menilai performa Ibu Minarni tadi ketika melakukan coaching terhadap coachingnya? Ya, terima kasih Ibu Indah. Jadi menurut saya pada waktu saya melaksanakan coaching tadi, saya sudah menerapkan alur tirta, yang mana kita tahu bahwa dalam coaching itu kita harus mampu pertama menetapkan tujuan, kemudian mengidentifikasi atau mengambil informasi, tahapan itu, setelah itu rencana dan
tanggung jawab dari bentuk komitmen. Tapi di sini saya stressing lagi sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan pada pra, bahwa saya perlu diamati di bagian bagaimana menggali informasi berdasarkan masalah yang disampaikan oleh Koci. Menurut saya sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Koci sehingga Koci mampu mengidentifikasi atau menggali ide atau potensi yang ada dalam dirinya sehingga coaching itu bisa bertanggung jawab atas masalah yang dihadapi. Oke, kalau saya melihat berarti beberapa poin kompetensi yang berupaya Ibu Minarni kembangkan menurut Ibu Minarni itu sudah tercapai ya. Bagaimana Ibu Minarni bisa menilai demikian? Apa indikator yang menjadi hal apa yang menjadi indikator yang membuat Ibu Minarni menilai demikian? Ya, saya bisa menilai seperti itu karena menurut saya dengan memaparkan masalah itu saya bisa menggali dengan coaching lebih terbuka dari permasalahan yang untuk dijabarkan itu, sehingga dengan dijabarkannya masalah secara terbuka saya bisa menemukan kata kunci dari permasalahan yang dihadapi. Ya, dengan kata kunci yang sudah didapat saya bisa menggali kira-kira dari masalah yang dihadapi itu apa sih ya langkah-langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan. Ya, oke, bagus sekali Ibu Minarni. Apa yang dilakukan oleh Ibu Minarni terkait bagaimana pendekatan Tirta yang sudah Ibu Minarni coba terapkan ya, kemudian mencoba menghadirkan kesadaran penuh. Apa boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Iya, silakan ya. Bu, dengan senang Baik hati. Ibu Minarni, sejauh ini saya melihat ada progres baik dari Ibu Minarni terkait bagaimana menjadi seorang coaching. Ya. Apa yang Ibu Minarni harapkan itu sudah terlihat, mungkin belum mencapai maksimal. Kenapa? Karena dari apa yang Ibu Minarni lakukan tadi, Ibu Minarni masih perlu mencari, mengaitkan apa yang dialami oleh coachingnya tadi secara kontekstual, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa lebih memantik lagi. Nah, kalau saya melihat coach Ibu Minarni ini masih ada hal yang mungkin keraguan di dalamnya, tidak banyak, hanya sedikit, tapi itu bisa membuat dia bisa lebih lega karena mengeluarkan semuanya. Jadi masih ada hal-hal yang memang kalau kita lihat tidak ada manusia yang sempurna, tapi bagaimana dengan ketidaksempurnaan itu kita belajar kemudian untuk menyempurnakan. Jadi kalau kita berbicara tentang skala, Ibu Minarni sudah hampir mencapai, tapi lagi-lagi kita masih perlu mengeksplor, masih perlu menggali pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Ya. Baik Ibu Minarni, bagaimana menurut Ibu Minarni dengan apa yang saya sampaikan ini, hasil pengamatan saya? Adakah hal-hal yang mungkin Ibu Minarni ingin tanggapi? Ya, terima kasih. Setuju sekali dengan Ibu Indah bahwa apa yang disampaikan seperti bagaimana kita mengaitkan ya sehubungan dengan masalah yang dihadapi oleh coach. Saya setuju sekali. Saya memang harus perlu banyak latihan. Kenapa? Karena proses coaching ini bukan berhenti sampai di sini, tapi masih ada coaching selanjutnya yang mana itu akan menjadi satu pelajaran buat saya untuk selanjutnya akan lebih baik lagi. Tepat sekali Ibu Minarni. Saya pada dasarnya sangat sepakat dengan apa yang Ibu Minarni sampaikan. Dari awal ketika kita melakukan pra-observasi, saya melihat Ibu Minarni itu punya semangat yang bagaimana mengembangkan keterampilan coaching ini pada coachingnya itu sendiri. Dan kita sudah ada di tahap yang Ibu Minarni sudah bagus, namun dari apa yang diharapkan oleh Ibu Minarni, seperti yang saya katakan tadi, ketika kita berada dalam skala maka masih ada hal yang perlu kita kembangkan terkait bagaimana presence Ibu Minarni kepada coachingnya. Itu masih butuh pendekatan yang lebih personal lagi kalau menurut saya ya. Jadi menggali apa yang ingin disampaikan oleh coach kepada kita, sepertinya kita butuh pendekatan personal. Jadi mungkin kita ada trik-trik lain seperti itu ya. Nah, itu kalau hasil pengamatan saya. Tapi kalau
kita merujuk ke standar yang seharusnya, jadi kita menyepakati bahwa ada standar prinsip-prinsip coaching yang menjadi rujukan kita ketika kita melakukan coaching. Nah, apa yang saya sampaikan tadi itu juga sudah mencoba untuk merujuk ke prinsip dari proses coaching itu sendiri. Menurut Ibu Minarni sendiri bagaimana? Apakah yang saya sampaikan itu memang sudah tepat merujuk ke sana, atau Ibu Minarni punya pendapat lain terkait hal tersebut? Saya kira sudah betul sekali itu Ibu Indah, bahwa kita sebagai coaching, lagi-lagi saya bilang bahwa standar itu ada. Tapi dengan standar itu kan istilahnya menjadi patokan ya, jadi patokan untuk kita melakukan sesuatu. Tapi lagi-lagi apa yang kita lakukan itu harus selalu meningkatkan dan selalu berlatih lagi. Iya. Jadi itu yang saya ambil adalah melalui standar itu saya akan selalu menjadi patokan dan untuk meningkatkan perbaikan-perbaikan di coaching-coaching selanjutnya. Oke, luar biasa Bu Minarni sebagai coaching, dan ini menarik perhatian saya. Mungkin saya ingin mengajak Ibu Minarni karena menarik apa yang Ibu Minarni sampaikan ke saya, dan saya juga terpanggil ingin mengajak Ibu Minarni, barangkali kita bisa menentukan rencana selanjutnya. Hal-hal apa dari kegiatan coaching ini, dari hasil pengamatan saya tadi, Ibu Minarni sudah bisa menentukan nih, oh iya, yang masih butuh saya kembangkan seperti ini. Nah, sehingga ini bisa menjadi satu proses perencanaan tindak lanjut bagi Ibu Minarni sendiri maupun saya sebagai supervisor dari Ibu Minarni sendiri. Nah, menurut Ibu Minarni, kapan kita bisa melanjutkan rencana, menyusun rencana tindak lanjut kita ini, Bu Minarni? Mungkin kita bisa laksanakan hari Rabu depan. Iya, karena kenapa? Karena minggu ini kayaknya masih ada hal yang Rabu depan. Iya, Rabu depan. Kita sepakati kira-kira tempatnya di mana? Iya, terserah Ibu Indah. Oh ya, kita boleh di sekolah, mungkin suasana ya, di ini ya. Kemudian siapa kira-kira yang bisa kita bantu gitu untuk proses coaching? Kalau saya ini biasanya coachingnya ini saya banyak coaching tentang siswa. Oh, tentang siswa. Oke, baik, kita akan coba nanti Bu Minarni sebagai informasi bahwa hasil pengamatan apa yang kita lakukan hari ini dan rencana tindak lanjut kita itu akan disimpan dalam forum supervisi akademik ya, biar ini menjadi bahan kita jika suatu saat nanti kita butuh untuk melakukan refleksi diri kita bisa melihat hasil dari pengamatan maupun hasil dari proses coaching yang Ibu Minarni lakukan. Baik Bu Minarni, sebagai kalau ketika orang melakukan seminar biasanya untuk merefleksi semuanya ada yang namanya closing statement. Nah, saya ingin mendengar dong dari Ibu Minarni sendiri selaku coach yang saya supervisi, memberikan tanggapannya, kesimpulannya, atau mungkin harapan-harapannya sebagai bagian penutup dari kegiatan kita ini di sepanjang proses kegiatan dari pra-observasi, kemudian observasinya itu sendiri sampai pada tahapan pasca observasi ini. Silakan Ibu Minarni. Jadi melalui tahapan sebelumnya adalah pra, kemudian saya melakukan coaching dan pasca. Di sini saya banyak mendapatkan ilmu baik sebelum maupun lebih-lebih sesudah ya. Kenapa? Karena dengan melalui ilmu yang saya dapatkan saya bisa terapkan pada waktu coaching ya, sehingga saya bisa maksimalkan kompetensi coaching yang bisa mengantarkan mereka untuk menemukan ide potensi dalam diri, atau bisa yang memberdayakan coaching itu sendiri untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian bisa menemukan atau tanggung jawab coach itu sendiri dalam menghadapi masalah itu semua. Jadi ilmu-ilmu dari sebelum, kemudian lebih-lebih sesudah dari hasil pengamatan yang Ibu sudah amati ketika saya coaching itu sangat bermanfaat bagi saya, sehingga kedepannya saya bisa menerapkan ilmu tersebut untuk menjadi yang lebih baik, menjadi coaching. Masya Allah, luar biasa Ibu Minarni. Saya melihat pribadi dari seorang Ibu Minarni ini adalah seorang pribadi guru yang insya Allah dengan proses belajar ini akan bisa menjadi coach
yang profesional, tidak hanya kepada teman tapi juga kepada siswa-siswanya, itu yang lebih utama. Saya juga melihat bahwa Ibu Minarni ini adalah orang yang mau mengupdate dan mengupgrade kompetensi diri, tidak hanya dalam hal belajar tapi juga dalam hal bagaimana menjadi seorang coach yang baik ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini Bu Minarni, mulai dari pra, kemudian observasi sampai pada pasca observasi, kita berdua ini bisa mendapat manfaat. Saya juga bisa belajar dari bagaimana Ibu Minarni mengemukakan hal-hal, harapan-harapan, keinginan apa yang Ibu Minarni inginkan dari saya selaku supervisor. Itu juga menjadi pembelajaran buat saya ke depannya. Akan ada rencana tindak lanjut kita berdua, dan kita berharap apa yang kita lakukan hari ini itu bisa berjalan sesuai dengan harapan kita untuk rencana tindak lanjutnya, dan bisa memberikan dampak positif tidak hanya buat kita, buat teman-teman, tapi juga buat siswa kita. Terima kasih Bu Minarni, senang sekali hari ini berdiskusi dengan Ibu Marni lewat kegiatan di sepanjang hari ini dari pagi hingga sore hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Kita akan jumpa lagi. Mudah-mudahan Ibu Indah kalau misalnya saya menginvite lagi untuk jadi observer, bersedia ya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin, panjang umur. Oke, Iya. terima kasih benar-benar. Iya. Assalamualaikum.